membantah keyakinan Ibnu Hazm tentang adanya ijma bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khuna fillah sadakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rajab, ya. Salah satu dari 4 bulan haram. Rajab dalam bahasa Arab maknanya adalah at-ta'zim wal haibah wal khauf. Ya, mengagungkan atau memuliakan atau takut. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalqus samawati wal ardi minha arba'atu hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, yaitu hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Para ulama menjelaskan 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, masyhur di kalangan kaum muslimin ya, tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Tapi kita tidak berbicara dulu Pak tentang masalah ini. Kesempatan ini kita akan coba bahas sedikit tentang salah satu event ya, atau momen yang banyak dirayakan kaum muslimin di bulan Rajab, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kita sudah paham. Cuman masalahnya, sebagaimana yang dirayakan kaum muslimin, Isra Mi'raj ini kan dirayakan di bulan Rajab ya. Masalahnya, benarkah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab? Ya, perlu kita ketahui pertama Pak, bahwasanya orang-orang Arab itu tidak seperti kita ya. Orang-orang kita ini sangat menjaga, sangat mengingat dengan serius tentang hari-hari yang kita anggap sakral. Misalnya hari kelahiran, hari pernikahan, ya kan? Hari kematian dan seterusnya. Sedangkan orang-orang Arab itu tidak terlalu memandang penting ya, mengingat hari-hari seperti itu Pak ya. Yang mereka anggap penting adalah mereka harus mengingat atau memelihara nasab mereka. Aib bagi mereka tuh kalau nggak ngerti nasabnya. Makanya kan kita sampai bisa melihat nasab Nabi Muhammad SAW yang di kitab Sirah Nabawiyah itu ya, Al-Burakuri, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ismail alaihissalam, itu yang paling sahih. Dari Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam itu diperselisihkan. Ya, itu menunjukkan begitu hebatnya orang-orang Arab menjaga nasab mereka, keturunan mereka. Nah, kalau kita kan kebalik, kita yang dijaga, ingat-ingat tentang tadi hari lahir, hari nikah dan seterusnya, tapi nasab kita kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kita paling tahu cuma sampai kakek kita ya kan. Setelah itu ke atasnya kita banyak nggak tahu. Banyak orang-orang tuh saya tanya bapaknya punya saudara berapapun, kadang-kadang dia bingung. Kalaupun tahu ada saudaranya berapa, misalnya 4, juga nggak tahu nama-nama saudaranya. Ini menunjukkan kita ini tidak kuat memegang nasab. Nah, di sini saya mengambil faidah dari sebuah kutaib judulnya Sahih Isra wal Mi'raj ya, karangan Syekh Samih bin Abdul Haq bin Hasan. Buku ini walaupun kecil tapi sangat berbobot ya, kalau bahasa orang sekarang daging semua gitu ya. Beliau menceritakan, mengatakan ya, bahwasanya banyak sekali pendapat-pendapat para ulama tentang Isra Mi'rajna Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan apa toh sebenarnya. Ya, pertama ada yang berpendapat yaitu sebelum hijrah, sekitar 1 tahun 2 bulan, yaitu di bulan Muharram ya, tahun 13 kenabian
Ya, 13 kenabian itu maksudnya Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi, disitulah sampai nabi sebelum hijrah itu namanya kenabian. Ya, ini diungkapkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab Rahiqul Maktum. Ya, pendapat eh, lain juga mengatakan yaitu Nabi Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal dari tahun 13 kenabian. Hadis Imam Baihaqi, ya, tapi hadis ini dhaif, para ulama mendhaifkannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan perkataan Imam Az-Zuhri, Urwah, ya, tentang Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian, ya, dan juga ini perkataan Imam Al-Aini dan kebanyakan perkataan para ulama, ya, itu sampai saking banyaknya perkataan ini, Ibnu Hazm rahimahullah Al-Andalusi, ulama dari Spanyol, itu mengatakan ijma' para ulama tentang Isra Mi'raj itu di bulan yaitu Rabiul Awal. Ya, dan ini juga dirojihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, seorang hadis dari Mesir. Ya. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu membantah, ya, membantah keyakinan Ibnu Hazm tentang adanya ijma' bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya, beliau katakan, kata Ibnu Hajar, adalah dakwah Ibnu Hazm mardudun. Ya, keyakinan Ibnu Hazm tentang ijma' Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal itu mardud, tertolak, ya. Karena sesungguhnya pendapat atau perselisihan para ulama tentang Isra Mi'raj ini paling tidak minimal ada 10 pendapat, ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ijma'. Ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj ini terjadi yaitu sebelum hijrah sekitar 3 tahun, ya, sebelum hijrah Nabi. Ini disebutkan oleh Ibnu Asir rahimahullah, yaitu di bulan Rabiul Awal, ya, tahun 11 dari kenabian. Ya, tapi ini pendapatnya juga dilemahkan ulama. Ada yang berpendapat sebelum hijrah bi khamsi sinin, 5 tahun sebelum hijrah di bulan Rabiul Awal juga, tahun 9 kenabian. Dikisahkan oleh Imam Qadhi Ibnu Ayyad rahimahullah dan Imam Qurtubi, tapi semuanya riwayatnya dhaif atau lemah. Ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Akhir. Nah, tadi Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir. Ya, sebelum hijrah, 11 bulan sebelum hijrah. Ya, ini pendapat Imam Al-Harbi dan Ibnu Munir, ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Nah, ini yang masyhur sekarang nih, Pak, ya. Ini perkataan Abu Syamah, ya, rahimahullah, yang beliau mengatakan dzakara ba'dul qassas, ya, fi Rajab. Ya, ini diceritakan oleh banyak para tukang cerita, kata Abu Syamah. Ya, ini terjadi Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tapi para ulama mengatakan kadzab, ini dusta, nggak benar. Karena perkataan orang atau tukang cerita itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Kemudian Ibnu Rajab juga berpendapat, ya, Al-Hambali, ya, rahimahullah, ulama besar, Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, ya, tapi tidak sahih, dibantah oleh para ulama. Ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, ya, dari Al-Waqidi, ya, ini para ahli sejarah semua, tapi semua cerita mereka dhaif, ya, lemah, ya. Ada yang berpendapat di bulan Zulqa'dah. Nah, ini ada hadis dalam riwayat Imam Al-Hakim, tapi juga hadisnya dhaif, lemah. Ada juga yang berpendapat di bulan Zulhijjah. Ya, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Faris rahimahullah. Jadi, tapi semua riwayat-riwayat ini tidak ada yang kuat, Pak. Artinya, berbagai macam pendapat-pendapat itu semuanya tidak ada yang kuat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, beliau menceritakan su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, ya. Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tentang Isra Mi'raj itu kapan terjadi? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan lam yakum dalilun ma'lum ala syahriha wa ala asriha. Tidak ada satupun dalil, ya, yang diketahui yang kuat
penetapan Isra Mi'raj itu bulannya bulan keberapa, ya kan? Wala ainiha, tidak juga tepatnya itu bulan keberapa, tanggal berapa gitu ya. Balin nuqul fi dzalika ya munqati'atun mukhtalifah. Bahkan yang dinukilkan oleh semua ulama tentang penetapan mereka tadi Pak ya, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal ya kan, di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, ya kan, macam-macam itu semuanya munqati'ah, terputus, mukhtalifah, semuanya bermacam-macam ya. Laisa fiha ma yaqta'u bihi wala syara'al muslimin takhsisul lailah. Semuanya tidak ada yang benar, semua sanadnya terputus ya, wala syara'a lil muslimin takhsisul lailah, dan tidak ada syariat yang menyuruh kaum muslimin untuk mengkhususkan malam-malam tertentu di bulan Rajab allati yazunnu annaha lailatul Isra wal Mi'raj, yang mana disangkanya itu adalah malam Isra Mi'raj. Jadi nggak ada syariat satupun ya. Wala ghairahu, dan juga bulan-bulan lain. Tidak ada syariat atau dalil satupun yang mengatakan harus melakukan amalan-amalan yang banyak dilakukan kaum muslimin, ya kan? Bi khilafi Lailatul Qadar, berbeda dengan Lailatul Qadar, memang ada anjurannya dari Nabi SAW untuk menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, yaitu dengan i'tikaf, sholat, baca Quran dan seterusnya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz 1 halaman 57. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Jadi dari berbagai macam penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Memang kita kaum muslim ini memang sudah lumayan jauh dari agama kita, ya kan? Hal-hal yang tidak ada tuntunan dari agama menjadi tuntunan. Hal-hal yang sudah diyakini ya seakan-akan sesuatu yang sudah pasti tentang tadi misalnya Isra Mi'raj, ternyata itu ya dipersesuaikan oleh para ulama. Jadi syariatnya aja nggak ada, ya, Nabi dan para sahabat nggak pernah melakukan itu, penetapannya pun ternyata bermasalah. Ya, bagaimana kalau orang mau melaksanakan peringatan Isra Mi'raj? Ya, kalau saya mah terserah, masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau saya memang meyakini dari dulu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.